Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Budi di sini di channel Semua Tentang Budi. Alhamdulillah tak terasa ya, kita sebentar lagi akan besok lebih tepatnya akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-76. Nah, berkaitan dengan momen tersebut saya bersit ide untuk buat konten ya atau video tentang kemerdekaan tapi ditinjau dari bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita bisa dibilang belajar sorof ya. Ya, anggap saja sebagai introduction atau pendahuluan ya. Buat teman-teman yang sudah belajar, ya ini baik yang sudah belajar bahasa Arab maupun belum, tidak apa-apa, nggak masalah ya. Kita sama-sama bahas di sini kata kemerdekaan di dalam bahasa Arab gitu ya. Apa sih bahasa Arabnya kemerdekaan? Nah, sebelum itu saya mau memperkenalkan dulu pola-pola kata kerja bahasa Arab yang lazim digunakan. Jadi ada 10 pola ya, 10 pola kata kerja yang lazim digunakan di bahasa Arab gitu ya. Jangan mabuk dulu ya dengar kata 10 pola, aduh gitu. Jadi gini, memang bahasa Arab itu kan bahasa yang punya ciri ini ya, dia bahasa akar ya. Bahasa akar dan pola gitu ya. Nah, di pertemuan pertama ya, seperti sudah saya sampaikan bahwa bahasa Arab yaitu cirinya adalah bahasa yang dibentuk dari akar dan pola gitu. Nah, ketika kita sudah memahami, menghafal sih ya mau nggak mau ya, menghafal dan memahami sih lebih tepatnya. Jangan khawatir, bahasa asing lain juga banyak kok yang hafalannya lebih parah ya, lebih banyak dari bahasa Arab. Nah, saya di sini bukan ngasih PHP ya, tapi yang saya pelajari sih bahasa Arab itu ini walaupun polanya banyak ya kita harus kuasai pola-polanya itu gitu ya. Yang perlu diingat di sini adalah menguasai pola ya, bukan sekadar menghafal mati. Kalau menghafal mati kita nggak paham ya susah, nanti kita tidak bisa punya pemahaman yang cukup ya, memadai tentang bahasa Arab. Nah, di sini langsung saja. Kan tadi saya bilang ada 10 pola kata kerja bahasa Arab ya. Nah, yang pertama apa sih gitu ya? Yang pertama itu adalah pola fa'ala gitu ya. Jadi yang dimaksud fa ini adalah dia akar kata yang pertama. Kemudian ain itu adalah akar kata yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, la itu dia apa sih, kayak simbolisasi ya gitu ya. Simbolisasi akar kata yang ketiga. Nah, contohnya apa? Misalnya ini kataba ya. Kita besarkan, nggak apa-apa. Nah, ini kataba kan. Kataba itu fa-nya yang mana? Berarti kaf ya kan. Ta-nya apa? Dia ba-nya itu apa? La. Kataba ya jadinya seperti itu. Nah, kataba artinya menulis ya. Ini salah satu contoh aja. Jadi ini video ini saya buat singkat karena kita kan awalnya tujuannya adalah membahas kata kemerdekaan dalam bahasa Arab ya. Tapi ini karena sebagai pengantar atau pengenalan tentang pola-pola kata kerja bahasa Arab, jadi sekilas-sekilas saja. Nah, ini kenapa ini saya transliterasikan dengan huruf huruf kapital ya. Dia penanda bahwa dia adalah ini akar kata ya. Jadi kaf ya, kemudian ta sama ba gitu. Nah, ini polanya ka ya, ta
Kemudian sebenarnya sih bukan mbak, karena nanti di akhir ini dia ada penanda pelaku ya atau subjek. Tapi kalau untuk gampangnya ya bilang aja kataba gitu ya. Walaupun sebenarnya secara linguistik dia katab gitu aja sih gitu. Nah ini A-nya ini adalah dia nanti apa ya istilahnya, udah lama banget saya. Itu nanti morfologi akhiran vokal akhirnya ini itu menandakan ini ya, subjek atau pelaku. Nah itu sekilas. Kemudian pola yang kedua adalah fa'ala gitu ya. Fa'ala. Nah ini harusnya tasdid, cuma ini saya belum prepare untuk font Arab ya di laptop. Terus ini juga saya tadi ngetiknya pakai HP biar cepet gitu ya. Nah ini harusnya ada tasdidnya ya, fa'ala gitu ya. Fa'ala artinya ainnya tasdid itu artinya konsonan kedua, konsonan akar yang keduanya itu tasdid ya. Contohnya adalah hammada, hammada. Nah ini akar katanya Nabi kita ya, uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Hammada ya. Oh ini lupa saya ini, maaf. Harusnya begini. Hammada. Artinya apa? Memuji-muji gitu ya. Nah ini kalau pola kedua secara semantik, secara morfosemantik, memang dia bermakna sesuatu yang diulang-ulang ya. Salah satu maknanya ya. Ini saya sekilas saja. Karena kalau mau dibahas yang benar-benar itu ya detail itu banyak banget. Ini yang nggak banyak banget sih, masih banyak gitu ya. Ini sekilas saja. Jadi hamada itu artinya memuji-muji. Kan kalau dia kalau di pola pertamanya itu ini hamida ya, yahmadu artinya memuji. Kalau hamada artinya memuji-muji. Jadi Nabi Muhammad itu secara morfosemantik ya, secara morfologi kata dan makna kata dalam bahasa Arab itu mengandung makna orang yang dipuji-puji ya, berulang kali gitu ya. Masya Allah. Nah kemudian yang ketiga ada pola fa'ala. Fa'ala ini fa-nya panjang. Fa'ala contohnya adalah sa'ada. Sa'ada artinya menolong ya. Sebenarnya kalau dia di pola pertama, jadi gini, nggak semua akar itu ada semua polanya ya. Nggak juga, cuma ini pola buat mempermudah pemahaman aja. Nah ini untuk kata sa'ada, dia sih kalau di pola fa'alanya ya, dia sa'ida ya sa'adu, artinya bahagia gitu ya. Nah ini kalau di pola ketiganya, dia adalah sa'ada. Di sini malah artinya menolong ya. Kalau letter luck-nya sa'ada itu bukan menolong tapi membuat orang, jadi dia kausatif atau ini kata kerja yang bermakna menyebabkan ya, menyebabkan sesuatu. Sa'ada itu secara letter luck-nya artinya membuat orang lain bahagia gitu ya. Tapi secara makna yang utuhnya dia adalah menolong gitu ya. Nah, kita lanjut ke pola keempat. Ini ada pola af'ala. Af'ala. Contohnya adalah ini kata ahsana. Jadi dia kalau pola fa'alanya itu adalah hasuna ya. Ini pola pertamanya itu hasuna sebenarnya. Hasuna artinya baik. Kata sifat tapi bentuknya kata kerja gitu ya. Itu nggak perlu dibahas detail, ada bahasan sendiri kalau mau bahas detailnya gitu ya. Jadi ini sekilas hasuna artinya baik, kalau ahsana artinya berbuat baik gitu ya. Ahsana artinya berbuat baik. Nah contoh ungkapan yang mengandung kata ahsana ini ahsanta ya. Jadi kalau seorang telah melakukan sesuatu dengan baik, kita biasa ungkapkan ahsanta atau ahsanti kalau dia perempuan gitu ya. Ahsanta atau ahsanti. Nah, kalau orang yang banyak gimana? Itu nanti lagi. Tasrif sorof atau tasrifnya itu nanti lagi. Ini kita sekilas dulu. Kemudian di pola kelima itu ada tafa'ala.
tafa'ala, ya. Ini contohnya adalah taqarraba. Taqarraba. Nah, ini dia pola pertamanya sih itu ya. Sebentar. Pola pertamanya itu koruba, ya. Pola fa'ala atau pola pertamanya itu dia koruba, artinya dekat. Tapi kalau taqarraba artinya mendekatkan diri. Kita mungkin ini ya sering mendengar istilah taqarrub ila Allah, artinya mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Nah, ini kemudian yang pola ke-6, tafa'ala. Tafa'ala. Nah, ini secara morfosemantik pola ini mengandungi makna perbuatan resiprokal atau saling, ya. Perbuatan resiprokal atau menyatakan perbuatan yang saling dilakukan. Contohnya adalah takafala. Takafala. Kalau kafala ini kan ini ya pola pertamanya. Kafala itu ya bisa dibilang artinya beban ya. Tapi kalau takafala ini saling menanggung beban. Takafala ini artinya saling menanggung beban. Masdarnya atau jarnya itu adalah takaful. Kita mungkin suka dengar ya, ada istilah takaful, itu artinya saling menanggung beban. Tapi kalau kata kerjanya, akarnya ini takafala. Kemudian yang ketujuh, pola infa'ala. Ini agak jarang digunakan sih sebenarnya. Infa'ala. Infa'ala. Contohnya di kata inqalaba. Inqalaba artinya berpaling ya. Kolbun ya, akarnya itu dari kof ya, lam dan ba gitu ya. Kolbun itu hati ya, heart ya. Itu apa namanya? Filosofinya dia sesuatu yang mudah berpaling atau berbolak-balik ya. Makanya ada doa kan, ya musabital kulub, sabit kulubana ala dinik gitu ya. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, gitu ya contohnya. Nah, kemudian pola berikutnya, pola ke-8 adalah ifta'ala. Ifta'ala. Pola ini bermakna reflektif ya, atau reflektif itu, saya lupa reflektif atau inseptif ya, bahasa linguistiknya. Itu artinya melakukan perbuatan terhadap diri sendiri, gitu ya. Contohnya adalah iktasala. Iktasala. Nah, ini dia akarnya dari gosala ya. Kalau pola pertamanya itu gosala artinya mencuci. Kalau iktasala artinya mencuci diri sendiri gitu ya, secara harfiah. Atau artinya mandi gitu ya. Nah, kemudian pola yang ke-9 adalah if'ala. If'ala, pola ini jarang digunakan ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya. Tadi saya nyari buku tasrif saya belum ketemu. Terus dan memang ini jarang digunakan ya. Kalau ada teman-teman yang tahu bisa tolong komentar bisa tolong tulis di kolom komentar ya untuk contoh pola if'ala ini. Nah, ini dia pola yang terakhir, bukan terakhir ini sebenarnya ada lebih dari 10, cuma yang lazim digunakan 10 ya. Nah, ini pola yang 10 adalah istaf'ala. Istaf'ala. Ya, artinya memohon, meminta sesuatu gitu ya. Nah, ini contohnya dia dari akar katanya kan bukan akar kata. Iya, akar kata lah bisa dibilang. Pola pertamanya atau pola fa'alanya itu ghafaro ya. Artinya mengampuni. Tapi kalau ditambahin ista gitu ya, jadi istaghfaro artinya memohon ampun gitu ya. Seperti itu. Ghafaro artinya mengampuni ya. Kalau istaghfaro artinya memohon ampun gitu. Nah, lantas ini dia yang mau kita bahas. Apa sih bahasa Arabnya kata kemerdekaan? Jadi bahasa Arabnya kemerdekaan itu adalah istiqlal ya. Istiqlal. Ya, ini istiqlal adalah dia masdar atau gerund dari pola ke-10 ya. Dari pola ke-10.
Nah ini dan kita jadi tahu ya Masjid Istiqlal itu artinya adalah masjid itu ada spirit kemerdekaan di situ ya karena namanya Istiqlal ya kemerdekaan. Dan Masjid Istiqlal itu terkenal sekali dengan sebagai ini contoh salah satu contoh toleransi di Indonesia ya karena sang arsitek ya perancang Masjid Istiqlal saya lupa namanya kalau yang tahu bisa tulis di kolom komentar itu kan arsiteknya adalah seorang non muslim ya yang merancang apa Masjid Istiqlal yang terkenal sangat megah dan indah sekali gitu ya. Nah, ini kan Istiqlal itu bentuk masdar atau gerund ya. Kata dasarnya apa? Istaklala. Sebenarnya istaklala dia. Istaklala ya, karena istaf'ala gitu ya. Tapi kan ini secara fonetis nggak enak atau apalah ya. Jadi ada apa namanya perubahan jadinya istakola ya. Istakola. Aslinya sih istaklala ya. Tapi tadi ya karena alasan fonetis jadinya jadi istakol lah. Nah, akarnya apa? Akar katanya yang pola faalanya itu adalah kolla ya. Kolla ini tasdid. Kolala ya. Aslinya sih kolala, cuma kalau itu tadi karena alasan fonetis, fonologis jadinya kolla gitu. Nah, terus pola 10-nya tadi istakola ya. Masdarnya atau jarinya istiqlal kemerdekaan. Baik, sepertinya demikian saja untuk pembahasan kali ini. Memang fokusnya kita membahas kemerdekaan tapi dari bedah bahasa Arabnya gitu ya. Kemudian dengan ini saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang maju ya. Kemudian tambah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kemudian kita sebagai umat beragama di Indonesia makin harmonis karena memang dari dulu sudah harmonis ya. Jangan mau kita dipecah belah gitu ya. Kemudian juga jangan merasa ketika kita menjadi orang yang religius atau tekun beribadah, jangan merasa kita adalah pemilik surga gitu ya, karena ini fenomena ini masih kental sekali yang saya perhatikan ya. Sebenarnya sih di agama manapun ya yang saya perhatikan. Ya, mudah-mudahan di sekeliling kita tidak ada yang seperti itu gitu ya. Saya sih yakin di sekeliling kita tidak ada yang seperti itu, termasuk kita sendiri. Kemudian juga jangan sampai kita menjadi orang yang berhijrah tapi ketika hijrah ya itu tadi merasa juga seperti pemilik kunci surga gitu ya yang lain neraka gitu itu jangan sampai apalagi kalau kita bukan siapa-siapa cuma modal hijrah gitu ya nggak punya ilmu bahasa Arab nggak punya ilmu agama cuma modal sharing-sharing dari medsos gitu ya kita merasa sudah sebagai ustadz atau ustadzah itu naudzubillah min dzalik dan saya prihatin sekali ya dengan teman-teman kita yang ya sebagian kecil sih mudah-mudahan yang masih seperti itu ya fenomena berhijrahnya. Jadi kalau berhijrah ya berhijrah aja gitu ya, bukan yang lantas hedonnya tetap cuma dibungkus uh, kulit atau cover Islami gitu ya. Ya kita tetap esensinya hijrah itu adalah menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Masalah syariat gitu ya, seperti menutup aurat dengan baik dan benar itu sudah perintah Allah ya. Tapi bukan berarti ketika sudah menutup aurat gitu ya, misalnya kita lantas merasa menjadi ustadz atau ustadzah gitu ya, terus bersikap merendahkan orang lain bahkan tidak hanya kepada umat agama lain bahkan kepada saudara-saudara kita sendiri naudzubillah min dzalik. Baik, dari saya sekian. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Al-afu minkum. Selamat lagi ya, sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga semakin jaya dan semakin berkah gitu ya. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.